Oke, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ya, Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Jadi agenda hari ini kita akan melaksanakan sharing session. Ini adalah salah satu untuk closing untuk manajemen risiko ya, risk management. Salah satunya adalah yang terkait dengan tingkat keamanan ketika kita melaksanakan pembelajaran menggunakan learning gitu ya, baik itu ujian dan seterusnya. Itu kan kemudian kemarin jadi salah satu indikator yang kami kami petakan menjadi salah satu risiko gitu ya. Karena risiko yang dimungkinkan adalah mahasiswa mencontek, kemudian mahasiswa bekerja sama dengan temannya. Nah, ini hari ini kita akan mendapatkan sharing session gitu ya terkait dengan pengelolaan learning yang nanti akan disampaikan oleh Pak Hendra Gunawan. Ya, langsung saja ikan gabus, ikan sepat lebih cepat, lebih bagus, kebalik ya. Kami persilakan kepada Pak Hendra Gunawan sebagai pembicara yang kita minta untuk sharing pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Bapak Ibu, hari ini sebetulnya bukan acara yang resmi-resmi ya, tapi mungkin sekedar sharing aja ya, tadi seperti disampaikan Pak Arif bahwa ini adalah kegiatan yang melibatkan dosen-dosen terutama untuk menyikapi masalah tadi itu ada risiko mitigasi ya, mitigasi Pak, mitigasi risiko ya, mitigasi risiko sebagai bagian dari syarat ISO yang baru ya kalau tidak salah. Jadi dalam kegiatannya nanti kita ini hanya sekedar sharing-sharing aja, tidak perlu formal. Saya pun tidak menyiapkan PowerPoint khusus untuk materi, cuman ada beberapa PowerPoint untuk latihan saja. Jadi nanti kita kalau bisa terlibat aktif ya, sama-sama terlibat aktif, terutama yang menggunakan komputer atau laptop, karena nanti ada beberapa kasus yang mungkin bisa dicoba gitu ya untuk pengayaan pembelajaran di learning nanti. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan langsung aja di raise hand atau mungkin bisa di chat aja ya di kolom chat. Nanti kalau tidak harus menunggu selesai kegiatan baru atau di akhir kegiatan kita bahas, kalau memang diperlukan pada saatnya kita bahas bareng-bareng. Bapak Ibu, kegiatan ini diharapkan ya untuk memberikan pengalaman yang berbeda kepada mahasiswa ketika dia menghadapi materi-materi yang disimpan di learning. Karena seperti kita ketahui bahwa sejak pandemi ini kan mahasiswa sudah belajarnya online gitu ya. Di situ mungkin kalau cuma 1 bulan 2 bulan mereka mungkin tidak merasakan sesuatu yang menjemukan. Tapi kalau sudah 1 semester, 2 semester itu ada kejenuhan gitu ya. Ketika yang dihadapinya itu learning yang sifatnya itu kurang menarik gitu ya bagi mereka. Nah, mungkin bisa belajar dari pengembang video games ya atau video. Mereka itu ketika mengembangkan gamenya, mereka mempelajari dulu psikologi dari manusia gitu. Bagaimana orang itu tertarik dengan game mereka. Karena sifat manusia itu kan kepo biasanya ya. Kepo, kemudian ingin mencapai sesuatu, akhirnya mereka memasukkan unsur tersebut ke dalam game mereka. Sehingga mau berbayar pun game itu, saking mahal pun, itu tidak masalah bagi mereka. Semakin menyenangi. Nah, sebaiknya kita coba untuk mengambil unsur tadi
dan kita masukkan ke dalam learning kita, sehingga mahasiswa itu ketika berhadapan dengan learning, ya itu tidak merasa bosan gitu ya, tidak merasa terpaksa. Disuruh membaca itu benar-benar dia membaca, disuruh dia memahami materi, memang dia pengen memahami materi gitu, tidak hanya sekedar disuruh dosennya. Ketika suruh baca, ya udah, mungkin ada yang baca, ada yang enggak gitu ya. Ketika suruh mengerjakan soal, ya karena ada nilainya, terpaksa mereka kerjakan gitu dan sebagainya. Kemudian tujuan lainnya adalah terkait dengan efisiensi. Jadi karena sebetulnya dosen pada saat pandemi ini waktunya tidak berkurang atau tidak menjadi luang itu, malah menjadi lebih sibuk sebetulnya. Ya mungkin lain dari pandangan mahasiswa, oh dosennya enak-enakan gitu ya di rumah dan sebagainya. Padahal pada kenyataannya ya dosen itu merasa jauh lebih sibuk ya dengan bekerja secara online ini. Ya, kadang rapat ya dalam satu waktu itu dilakukan dalam bersamaan gitu ya dengan rapat yang lain dan sebagainya. Nah, akhirnya waktu dosen untuk mengoreksi, menyiapkan bahan itu kan akan semakin tersita gitu. Nah, bagaimana caranya agar nanti dengan adanya memaksimalkan e-learning ini, kita bisa mengefisienkan waktu. Jadi artinya misalkan ya, koreksi itu tidak perlu lagi manual. Sudahlah sistem yang koreksi. Ya, kita hanya tinggal mungkin di awal semester menyiapkan soal, menyiapkan bahan. Setelah itu, selama semester berjalan sampai akhir semester itu, ya kita hanya memantau saja. Jadi mahasiswa yang benar-benar di situ aktif, dosen hanya sebagai partner saja. Kemudian di akhir pun dosen tidak perlu lagi ngoreksi. Tujuannya kan seperti itu. Itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi ya mahasiswa Poltek juga nantinya bisa aktif gitu ya, punya inisiatif lah. Karena terkenal ya kalau mahasiswa lulusan Poltek itu inisiatifnya kurang dibandingkan dengan lulusan yang universitas gitu ya. Kenapa? Karena memang sejak awal memang dicocokin terus gitu ya, diberi materi, sedangkan mereka pasif gitu. Kita balik gitu ya. Mereka harus aktif, yang kita tidak pasif tapi responsif aja. Apa yang dikeluhkan mahasiswa, ditanyakan mahasiswa, kita berikan penjelasannya. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan tentang tujuan kegiatan ini. Nanti kalau misalkan ini kan materi sebetulnya bisa berseri ya. Artinya tidak hari ini aja, karena tidak mungkin membahas learning yang dengan begitu kaya fitur itu dalam satu hari dan mungkin 2 jam saja ya. Tidak mungkin, itu harus berkali-kali. Ya mungkin minggu depan atau kapan lagi ada lagi. Meskipun tidak dengan saya, mungkin siapa tahu ada dari teman-teman di sini yang pernah atau mengeksplor sebuah fitur yang baru, yang mungkin menarik, perlu disampaikan, perlu di-sharing, silakan saja menjadi yang memberikan diskusi secara aktif gitu ya. Tidak harus saya gitu ya. Di sini sudah difasilitasi oleh jurusan bahwa ini ada materi ini. Kemudian untuk mengerjakan atau mempelajari materi-materi yang akan dibahas kali ini sudah dibuat ya. Dan Pak Hendra. Nanti dibuat diupload di YouTube aja Pak Hendra nanti. Bagus Pak. Tutorialnya. Ya Pak Dim, silakan. Terima kasih usulnya. Nah, mungkin bagi host nanti ya, silakan kalau mau direkam kemudian diupload ke YouTube, siapa tahu bermanfaat bagi dosen-dosen yang lain. Kemudian kita akan mulai saja ya, tapi sebelum mulai di sini ada yang harus dilakukan. Mungkin saya share screen dulu. Terlihat mungkin ya? Atau kalau Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini sudah dibuat di Learning MB Poli Batam ya.
satu course ya namanya pengayaan e-learning ya. Silakan nanti di course ini, pengayaan e-learning ini Anda masuk, kemudian melakukan enroll sendiri ya, self enrollment. Kemudian di situ sudah disiapkan non editing teacher ya. Jadi harus memasukkan passwordnya 123. Jadi login ke learningnya masing-masing ya. Saya tunjukkan, bisa stop share dulu. Jadi sudah ada di sini. Bisa di dashboard, atau kalau belum pernah akses mungkin tidak ada di dashboard ya, adanya di site home. Kemudian di bawah itu, nah di sini ada kategori mata kuliah ya, untuk kelompok D3, D4, AM, D4 Adbis, dan D4 Logistik. Kita pilihnya yang miscellaneous ya, di sini ada 3. Ya, kita buka. Mohon Nah, maaf Pak, belum share screen sepertinya. Belum share screen, belum ya, maaf. Belum kayaknya ya, tadi sudah saya stop tapi belum share lagi. Belum Pak, ya belum Pak. Nah ini sudah nampak ya? Sudah Pak. Ya. Jadi silakan masuk ke site home-nya, kemudian scroll ke bawah, cari di situ ada kategori dari course ya. Kemudian, nah di situ ada miscellaneous, ada 3 course di sini. Jadi yang kita pakai adalah yang pengayaan e-learning ini, ya. Di sini di bawahnya ini ada, kalau saya sudah ada ini ya seperti ini, kunci ya, self enroll. Kemudian masuk saja. Dan masukkan passwordnya tadi 123 ya. Silakan Bapak Ibu. Jadi kalau di saya kunci harusnya di tempat Bapak Ibu itu panah ya, panah ke kanan. Ada yang terkendala? Pak Edra, maaf, bisa diulang, telat. Oh iya Bu, Bu Nani ya. Ya. Jadi Bu Nani udah buka learningnya Bu. Sudah Pak. Bayar Bu Masuk Nani. ke site home Bu. Oke, siap. Ya. Kemudian scroll ke bawah, cari course categories, kemudian pilih miscellaneous. Di situ ada miscellaneous, oke. ya, pengayaan e-learning. Siap Pak, makasih. Ya. Ya ketemu. Silakan diklik itunya apa? Panah-panahnya ya, di sini harusnya panah. Siap Pak. Nah, kalau saya lihat ya saya kembali lagi ke sini sebetulnya masih banyak yang perlu ditambahkan ya. Kalau kita lihat misalkan di D3 akuntansi ini deskripsi masuk mata kuliahnya ini belum ditambahkan ya. Jadi ya kalau bisa nanti teman-teman bisa menambahkan deskripsi atau mungkin mengganti dari gambarnya ya. Nah, ini sudah ada di pengantar perpajakan, sudah ada gambarnya. Jadi sehingga mahasiswa itu ketika akan masuk ke dalam course itu tahu ini tuh mata kuliah apa dan sebagainya. Itu masih belum banyak yang mengerjakannya. Meskipun sudah ada, saya lihat sudah beberapa sudah pakai. Baik, di sini saya menggunakan learning ini untuk menyampaikan bahwa learning itu tidak sebetulnya bisa kita bisa lakukan semacam permak gitu ya, tidak harus cuma ngupload file gitu ya, cuman file diupload, kemudian tugas di assign, kemudian dan sebagainya gitu ya. Akhirnya bagi mahasiswa itu sangat membosankan lama-kelamaan gitu ya. Harusnya kita bisa memberikan mahasiswa itu experience tadi ya, pengalaman untuk berselancar ke dalam learning tadi ya. Tidak cuma user interface-nya, tapi juga user experience-nya itu harus dapat di mahasiswa itu. Nah, di sini saya memasukkan penjelasan-penjelasan itu tidak dalam bentuk upload file, sehingga mahasiswa itu membaca langsung seperti ketika dia melakukan browsing di website tertentu gitu ya.
Jadi ada teks, kemudian ada gambar gitu ya. Kemudian juga ada video gitu ya, dan sebagainya. Bisa dilakukan sebetulnya. Cuma bagaimana kreativitas kita untuk memasukkan materi-materi tersebut seolah-olah ini seperti sebuah website gitu ya. Dan juga contohnya ya, ini ada teks ya. Saya bagi menggunakan bikin tabel ya, 2 kolom. Kemudian saya pisahkan, kemudian ada gambar, kemudian ada di sini ada video, ya langsung videonya tidak perlu lagi diupload lagi ke Learning. Karena apa? Karena ya membebani server ya, kecuali kalau server kita itu sangat luas gitu ya, sangat besar kapasitasnya. Nah, kita bisa masukkan saja link dari YouTube gitu ya. Jadi ini saya ambil dari YouTube, tinggal masukkan linknya aja, di sini sudah tampil. Tinggal mahasiswa nanti belajar sendiri gitu ya. Nah, learning yang kita kembangkan sendiri ini sebetulnya ya namanya kan LMS ya. LMS itu kan Learning Management System ya, sebuah sistem yang dipakai untuk proses pembelajaran ya. Dan yang kita pakai itu LMS-nya adalah Moodle ya. Jadi sebetulnya banyak sekali sih sebetulnya LMS, baik itu yang gratis, yang berbayar, yang open source ataupun yang close ya, close. Itu banyak sekali. Tinggal kita mau pilih yang mana gitu. Nah, memang dari awal kita sudah pakai Moodle gitu ya. Dan Moodle pun sudah bagus ya. Selain gratis juga open source. Sebetulnya kalau kita bisa ngotak-ngatik coding-codingnya atau apa, nggak usah coding-codingnya, fitur-fiturnya aja udah otomatis sudah bisa maksimal gitu ya. Nah, contoh LMS populer lainnya ya, selain dari Moodle gitu ya, misalkan ada Blackboard gitu ya, ada Canvas dan seterusnya. Bahkan kalau di Amerika sendiri itu Moodle itu mungkin bukan urutan pertama gitu ya, yang dipakai oleh baik itu perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga kursus gitu ya. Jadi berdasarkan survei gitu ya, Blackboard itu sudah menguasai 31%, Canvas 30%, itu Moodle itu cuma 18% saja. Nah, gitu ya. Mungkin kita masuk ke Moodle saja ya. Tadi itu LMS, kita masuk ke Moodle. Jadi nah, di Moodle saya sudah membuatkan beberapa topik ya di sini, makanya nanti mungkin gantian saja siapa yang mau misalkan ya tentang materi apa itu, ini bisa tambahkan nanti. Yang akan saya sampaikan mudah-mudahan hari ini sampai, yaitu dari mulai pengenalan Moodle, kemudian ada virtual classroom. Ya, jadi kalau selama ini kita menggunakan Zoom gitu ya, Zoom kemudian pakai Zoom itu rebutan gitu ya, karena mungkin kita belinya juga terbatas. Nah, sebetulnya ada yang gratis gitu. Kenapa kita nggak pakai yang gratis? Dan sudah terintegrasi dengan Moodle gitu ya. Kemudian mungkin sampai sini aja, sampai Scrum ya. Paling hari ini tiga aja. Tidak bisa sampai semua gitu ya. Karena untuk membahas ini semua tuh dibutuhkan waktu banyak juga. Nah, kita masuk aja ke Moodle ya. Di Moodle ini kembali lagi ke topik utama, tapi di bawahnya ini sudah ada. Nah, ini setelah garis warna biru ini sebetulnya sudah ada penjelasan tentang topik yang pertama. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakan Moodle dari awal, sejak tahun berapa ya Politeknik menggunakan Moodle itu? 2010 mungkin ya. Ya, jadi sudah terdapat beberapa perbaikan ya. Kalau kita lihat versinya itu ya, versi pertama itu dibuat tahun 2002. Ya. Kemudian versi 2 itu 2010, versi 3 itu 2017. Nah, versi 4 ini akan rilis nanti Desember ya, akhir tahun ini, Desember 2021. Nah, apa sih yang berbeda ya? Kalau pernah mengalami mungkin dari versi 2, 3 gitu ya, antara 2 dengan 3 itu juga sangat mengagetkan bagi kita. Loh, kok learning-nya udah beda lagi gitu ya. Jangankan antara 1 dan 2 atau 2 dan 3 gitu ya. Misalkan 2.1 dengan 2.2 aja
bagi kita sudah kaget gitu. Kok berbeda lagi ya? Apalagi kan tiap semester kita ganti ya. Kita download yang baru, kita ganti. Ya. Nah, mungkin nanti di versi 4 ini ya akan mengubah apa ya? Dari sisi UX-nya ya, user experience-nya. Jadi nanti di akhir tahun akan muncul Moodle versi baru, tetapi nanti ada menu di sini ya, menu bar namanya. Ada home dashboard sama My Course dan Site Addition-nya itu di atas gitu, tidak di pinggir lagi seperti di sini ya, tapi di atas. Begitu nanti kita masuk ke dalam mata kuliah, baru nanti di atas ada, di samping pun ada. Nah itu perubahan yang mungkin akan mendasar gitu ya. Kemudian ada penambahan yang lain yaitu, nah ini ya, salah satunya adalah mengintegrasikan Big Blue Button ya, yang akan menjadi pesaing dari Zoom ya. Jadi sudah dipikirkan oleh pengembang Moodle ya, bahwa nanti video conference itu sangat akan berkembang, sehingga dia bekerja sama dengan Big Blue Button ini untuk memasukkan video conference di sini sebagai add-in ya, atau plugin gitu ya. Nanti kita bahas tentang Big Button ini. Nah, selain itu juga mungkin ya bagi mahasiswa ya yang kadang tidak memiliki handphone, tidak memiliki laptop atau komputer di rumahnya, disarankan ya untuk menggunakan Moodle Apps ya. Bisa menggunakan Android atau Apple dibandingkan pakai browser. Kenapa? Kalau pakai browser dari sisi mahasiswa itu ya sangat sulit ya menekan menu-menunya yang sangat kecil-kecil gitu ya, harus di zoom dulu dan sebagainya. Tapi kalau sudah pakai Moodle Apps itu enak ya berselancarnya itu. Jadi disarankan nanti bagi mahasiswa ini bisa gunakan salah satunya ya, kalau dia pakai handphone itu. Dosen pun bisa, cuman kalau dari sisi dosen saya sarankan pakai browser ya di desktop. Kenapa? Karena fiturnya lebih dibuka banyak gitu dibandingkan kita pakai apps ya. Pakai apps itu hanya beberapa fitur saja yang dibuka. Lalu di Moodle ini ada rules ya, ada rules yaitu misalkan pernah lihat mungkinnya di Moodle itu ada teacher, ada non-editing teacher gitu ya. Bisa mungkin tadi pada saat enroll juga tadi masuknya ke non-editing teacher ya di sini ya, di Moodle non-editing teacher. Nah bedanya apa gitu ya antara teacher dengan non-editing teacher? Sebetulnya kalau teacher itu tugasnya apa? Ya dia kalau di Politeknik Negeri Batam itu disebut sebagai dosen pengampu gitu ya, dosen pengampu. Nah, itu kalau di Moodle itu teacher gitu. Tetapi kan di Politeknik Negeri Batam itu baik dia sebagai pengampu, dia pengajar, semuanya dimasukkan sebagai teacher gitu. Padahal di Moodle sendiri itu sudah dibikin kasta-kastanya. Teacher itu untuk apa? Misalkan menyusun rencana pembelajaran, mengkoordinir kelompok dosen, menyiapkan materi ajar, menyiapkan bahan penilaian, melakukan evaluasi pembelajaran. Itu bagi teacher ya, atau di kita sebagai dosen pengampu. Kalau di dosen pengampu itu tidak terdefinisikan gitu ya. Mereka tidak membutuhkan itu gitu ya. Lain lagi dengan model dosen yang masuk ke kelas gitu ya, yang masuk ke kelas kemudian menyampaikan materi gitu ya, mengelola kelas dan siswa, menyampaikan materi ajar, melakukan penilaian, mengoreksi gitu ya, kemudian melaporkan hasil penilaian. Nah itu di Moodle itu disebut non-editing teacher. Ya, kalau di kita disebutnya kan dosen pengajar. Nah kalau di Dikti sendiri itu dosen pengampu. Nah itu sebetulnya ada miss antara Dikti dengan Poltek gitu ya, Poltek kita ya, Poltek Negeri Batam itu. Jadi di Dikti itu dibilangnya pengampu itu yang masuk kelas gitu. Jadi zaman-zaman dulu memang ketika zamannya Simpol, ada yang pernah mengalami mungkin ya zamannya Simpol gitu ya. Silakan masukkan dosen pengampunya saja untuk dilaporkan ke Dikti. Akhirnya pengajar nggak dimasukkan, dosen pengampu dimasukkan. Ya, apa yang terjadi ketika kita buka Porlab Dikti gitu ya? Loh, kok saya mengajar mata kuliahnya agama, Pancasila, misalkan ya, olahraga. Padahal saya nggak pernah ngajar itu. Nah, karena waktu itu saya misalkan jadi pengampu. Nah, jadi ada miss ini apa nggak tahu mungkin sama Pudir 1 sekarang ini apa mau diperbaiki atau tidak ya.
apakah ini menjadi pengampu dan pengajar atau nanti dosen koordinator dan dosen pengampu saja gitu, biar tidak miss lagi. Tetapi kalau pelaporan yang sekarang sudah bagus kok. Jadi yang dilaporkan ke Dikti itu pengajarnya ya. Meskipun di dalam fiturnya Porlab-Dikti itu namanya pengampu. Oke, itu mungkin sekilas tentang Moodle ya. Nah, mungkin sesuatu yang bermanfaat kalau kita selalu menyiapkan satu tombol di sini ya, mark as done ya. Jadi bagi mahasiswa, agar mahasiswa itu menandai bahwa dia sudah mempelajari materi ini dengan menekan tombol ini. Ya, dan kita bisa memantau siapa mahasiswa yang memang sudah masuk ke dalam topik ini, ya nggak tahu baca atau enggak gitu. Paling tidak dia sudah masuk kalau mahasiswa sudah menekan tombol ini. Ya, artinya siapa tahu nanti berikutnya dia akan mendapatkan nilai mungkin dari situ ya, apakah diberikan nilai oleh dosennya atau tidak dari aktivitas dia membaca materi ini. Ya, dari sini aja kita sudah dapat nilai gitu ya. Dan kita nggak perlu ngoreksi, nggak perlu memantau gitu ya. Sistem nanti yang berjalan. Kayak itu di sekilas tentang ini ya, tentang Moodle LMS. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita masuk ke section berikutnya ya, topik berikutnya, Big Blue Button. Pak Hendra. Ya. Maaf. Silakan, Bu. Mark X Bond itu berarti kita klik gitu ya, supaya kita tahu. Oh ya, jadi dari dosen kita klik gitu ya. Ini nanti yang mengkliknya itu dari mahasiswa, bahwa mahasiswa itu bukti bahwa dia sudah membaca atau dia sudah masuk ke dalam materi ini. Oh, gitu. Jadi kalau saya kembali lagi ya, di sini kan ada banyak materi ini, Bu. Dari ini yang pertama gitu, ini yang kedua. Nah, ketika dia masuk sini, dosen kan nggak tahu, ya. Nah, bagaimana caranya biar dosen tahu? Si mahasiswa wajib mengklik tombol ini, gitu ya. Artinya dia sudah paham, sudah selesai dengan materi ini, klik si mahasiswanya. Nanti dosennya bisa melihat dalam ada semacam reportnya ya. Nah, bagaimana cara membuat ini gitu ya? Untuk ngaktifin itunya maksudnya saya, Pak. Ya? Untuk ngaktifnya. Udah nyampe situ belum sih tadi atau saya kelewatan? Belum, Bu. Jadi kalau kita membuat activity baru ataupun yang baru gitu ya, biasanya di sini ya, add activity. Saya bikin activity baru, misalkan saya bikin label gitu ya, label. Kemudian saya masukkan materi kita di sini. Nah, di sini activity completion-nya di sini Ibu tinggal pilih saja. Kalau do not artinya tidak memunculkan tombol tadi, Bu. Jadi mahasiswa tidak perlu melakukan apapun gitu ya. Tapi kalau Ibu pilihannya yang kedua ya. Can manually mark the activity complete. Nah, tombol tadi muncul. Oke. Ya, tombol tadi muncul. Pak, itu muncul di setiap tabel atau di setiap activity, Bu. Jadi setiap activity ya. Oke. Kita misalkan menambahkan activity. Ada kalau di activity yang lain itu malah ada berdasarkan nilai, Bu. Misalkan gini ya, saya bikin assignment gitu ya. Tugas gitu ya, kita masukkan judulnya apa, penjelasannya. Nah, di sini ada 3 malah. Oke. Ya. Jadi kalau Ibu misalkan mensyaratkan mahasiswa ini dianggap menyelesaikan materi ini kalau nilainya misalkan di atas 80. Jadi Ibu kasih soal gitu ya, mahasiswa bisa mengerjakan berkali-kali gitu ya, sampai nilainya 80. Nah, Ibu pilih yang misalkan yang bawah. Ya. Mahasiswa harus mendapatkan nilainya berapa. Nah, di sini nanti kan ada hubungannya dengan grade gitu ya. Dia minimal pasnya itu berapa? 80 nilainya misalkan ya. Minimal 80 udah lulus. Nah, jadi selama mahasiswa ini tidak nyampe 80 belum bisa lulus gitu. Dia harus berulang-ulang kali, tetapi dengan catatan kita harus menyetingnya di sininya, attempt-nya itu template ya ini ya. Nah, di sini
until pass, kemudian di sini unlimited biar berkali-kali. Atau bisa Ibu misalkan batasi maksimal 10 kali. Ya. Maksimum grade-nya berapa? 100, tapi dia 80 aja sudah misalkan lulus. Gitu. Jadi akhirnya mahasiswa itu yang misalkan begitu mengerjakan kuis, misalkan ya ada kuis atau assignment atau apa. Kalau assignment kan nilainya dari kita ya, nunggu respon dari dosen. Tapi kalau kuis yang bisa dibikin otomatis, ketika dia mengerjakan pilihan berganda, dia coba pertama nilainya 70. Wah, dia ulang lagi sampai misalkan minimal 80, ya, dia baru bisa memasuki ke topik berikutnya, ke materi berikutnya. Nah, ini sebetulnya bisa bisa di mahasiswanya belajar apa enggak ya Pak sebenarnya ya? Tapi dengan berulang-ulang itu mahasiswa mungkin dia ya akan meskipun misalkan dia nyoba jawaban pertama yang nomor 1 misalkan jawabannya A, oh salah. Jawaban kedua B. Tapi akhirnya dia melekat ya dalam mahasiswa itu melekat, oh ternyata jawabannya harus B. Ya, secara tidak sadar itu mengajari mahasiswa juga gitu. Menggunakan sistem. Ya, saya pernah mengikuti webinar gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu kan mahasiswa dilarang menggunakan HP di kelas ya. Kalau zaman sekarang itu pengalaman dia di Australia gitu ya. Mahasiswa itu disarankan menggunakan HP. Ya, diharuskan menggunakan HP malah. Untuk apa? Jadi ketika diskusi zaman dulu itu ketika misalkan dikasih problem cuman 1-2 aja yang bisa yang menjawab gitu, yang berani menjawab. Yang lainnya diem gitu. Akhirnya nerima aja gitu ya. Begitu dirubah mahasiswa boleh menggunakan HP untuk browsing. Ini masalahnya, silakan browsing di HP kemudian dikasih kesempatan untuk menjawab ya. Hampir semua mahasiswa aktif. Ya, hampir semua mahasiswa aktif. Ya meskipun dia baca dulu, browsing dulu, ini kok problemnya seperti ini, kenapa. Nah, akhirnya itu memicu mahasiswa untuk aktif. Nah, yang kita harapkan kan itu maksudnya aktif gitu. Jadi tidak hanya nerima saja gitu. Ya kita harus berubah gitu. Kalau mau mengubah mindset juga gitu ya, mindset mahasiswa yang tadinya hanya orang sifatnya yang pasif gitu ya di kelas gitu menjadi aktif gitu. Gimana caranya gitu? Toh lama-lama dia dengan mencari-cari materi seperti itu menggunakan handphone kan akhirnya ada yang nempel lah di kepala gitu, di kepala dia itu mungkin Bu Nani. Ada lagi Pak, makasih. Cuma di learning-nya sekarang itu kan udah ada itu, cuma saya nggak tahu maksudnya itu untuk apa gitu. Tadi itu jelasnya. Ya mungkin suatu saat kalau misalkan dibutuhkan apa ya semacam ya workshopnya ya gitu ya, khusus untuk mempelajari yang tadi itu, activity yang tadi itu ya silakan kita cari waktu mungkin minggu kedua, minggu ketiga gitu ya di assignment ini. Siap Pak, makasih ya Pak Hendra. Ya Bu, silakan kalau ada yang lain. Itu sebetulnya salah satu aja ya. Nanti ada opsi yang lain yang mungkin lebih menarik gitu ya daripada yang barusan gitu ya. Kalau tidak ada kita masuk. Pak. Oh silakan Pak Condra. Saya ini semua fitur boleh ditanyakan ya? Silakan aja Pak. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Yang ini Pak, yang workshop itu Pak, kan mahasiswanya kita sudah setting yang fitur workshop itu. Saya sudah setting presentasi antara submission sama assessment-nya, yang peer assessment itu Pak. Tapi ketika kita lihat di grade-nya itu, overview grade-nya itu ya, itu nggak muncul 0 semua. Atau munculnya justru presentasi yang kita setting gitu. Nah, saya bingung. Bagaimana? Yang workshop-nya di activity atau di resources, Pak? Activities, Pak. Activities ya, di ini. Ya, saya juga biasanya yang mandu saya ya. Juga mungkin bisa saya. Oh iya ya. Saya belum masuk belum pernah mencoba workshop sebetulnya, Pak. Ya, ini maksudnya kan agak keren gitu, tapi malah saya bingung sendiri. Ya. Ya, mungkin ada yang lain bisa bantu menjawab karena saya terus terang belum pernah menggunakan workshop ini ya.
Jadi tetapi kalau yang lain mungkin beberapa sudah saya pakai. Nanti mungkin Pak, kalau ada waktu saya pelajari dulu apa masalahnya di workshop itu seperti apa. Mungkin nanti pertanyaan Bapak akan menjadi salah satu topik di sini, Pak. Nanti saya akan tambahkan ya, Pak. Iya. Suatu saat nanti kita tambahkan. Mana ya tadi? Sebentar, Pak. Saya salah klik. Nah, mungkin akan menjadi salah satu topik di sini ya, Pak. Jadi hari ini mungkin saya nggak bisa jawab, mohon maaf, Pak. Saya akan tambahkan di sini nanti workshop gitu ya. Yang lain silakan. Kalau tidak ada, kita masuk ke ini ya, virtual classroom, Big Blue Button ini ya. Nah, Big Blue Button tuh ini sebetulnya ya saingannya dari Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams ya. Kita sebetulnya punya gratisan Microsoft Teams, tapi kita nggak pernah pakai juga ya. Sebenarnya sayang juga, karena kita sudah bayar ke Microsoft. Ya, salah satunya kita dapat fasilitas Microsoft Teams, ini pengganti Zoom atau Google Meet, tapi jarang kita pakai. Kayaknya perlu deh, Pak. Ya, harusnya nanti ada apa ya, perhatian khusus tentang Microsoft Teams gitu ya. Iya, karena di kantor saya juga pakainya Microsoft Teams, jadi boleh juga ini dicoba, Pak. Karena Microsoft Teams ini untuk virtual conference itu bisa sampai 1.000 orang ya, kalau tidak salah ya. 10.000 orang. Kalau Microsoft Teams itu 10.000 orang. Dan nggak bayar lagi ya, Pak ya? Kita sudah bayar, Poltek sudah bayar. Karena Poltek kan ada campus agreement ya dengan Microsoft ya, setahun bayar berapa itu untuk macam-macam gitu. Salah satunya fiturnya ada ini, Microsoft Teams. Suaranya kalau nggak salah jernih, Pak, pakai Teams itu, Pak. Ya mungkin bisa jadi ya, kalau misalkan tergantung server ya biasanya ya. Karena kalau Microsoft Teams itu ada servernya di Asia kalau tidak salah ya. Oh, bukan tergantung ID home-nya ya, Pak? Ya itu juga banyak faktor sih. Cukup berat juga untuk Microsoft Teams. Kalau spek komputernya agak di bawah itu berat sekali, Pak. Berat sekali ya. Berat sekali. Microsoft Teams ini untuk massal ya. Bisa sampai 10.000 ya. Beda dengan Microsoft juga mengeluarkan Skype ya. Kalau Skype kan cuma sampai 25 orang kan ya. Karena saya sudah pernah mencoba, anak saya kan pakainya Microsoft Teams untuk sekolahnya gitu ya. Saya install di laptop dengan spek Intel Celeron RAM 2 GB gitu ya. Meskipun sudah saya upgrade SSD, nggak ngangkat, Pak. Berat sekali. Kalau berat, biasanya kita bisa menggunakan browser saja, Pak. Jadi kita nggak usah download aplikasinya. Jadi kita gunakan browser aja. Ya. Jadi itu ya. Ya, ini mungkin dicoba aja dengan mahasiswanya atau gimana. Coba kalau misalkan memang berat, kembali lagi ke Zoom itu ya dan sebagainya. Iya, nah, sebetulnya di sini ada Big Blue Button ya. Ya punya fitur-fitur yang lumayan juga ya. Bisa upload dokumen, kemudian sama ya kita ada whiteboard-nya, kemudian ada breakout room-nya, kemudian bisa menampilkan video ya. Fitur chat-nya ada, polling, kemudian bisa menampilkan multi user whiteboard-nya, ya notes, ya screen share-nya ada, raise hand-nya ada, emoji dan seterusnya ada ya. Ini bisa digunakan juga. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau, ya tinggal menambahkan saja. Saya sudah minta ke Fadli ya, ke PT PM ya. Jadi kalau nanti saya on-kan dulu. Nah, pada saat kita buat activity, ya di sini activity. Nah di sini sudah tersedia Big Blue Button ini. Ya, jadi ini dan kita bisa membuat break room otomatis ya. Dengan apa? Dengan cara kita mengelompokkan, menggrupkan mahasiswa. Jadi ketika mahasiswanya kelas A, kelas B, kelas malam, itu bisa terpisah otomatis hanya dengan satu link saja. Gitu ya.
Diulang Pak, tolong Pak. Ya, diulang ya. Jadi di activity, add an activity or resource. Kemudian di sini tinggal masuk ke Big Blue Button aja. Ini plugin ya. Kalau dari bawaannya untuk versi sekarang tidak ada. Nah, makanya di versi berikutnya, versi 4 itu sudah ada rencana dari Moodle itu untuk mengintegrasikan ke dalam learning baru nanti. Jadi ini sudah menjadi hal yang wajib dipakai harusnya ya. Nah, udah tinggal save saja ya. Kalau misalkan tidak ada apa-apa, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, hasilnya akan menjadi, nah di bawah ini ya, silakan gabung dalam virtual meeting dan mencoba fitur tersebut. Ya, jadi ini hasilnya seperti ini ya. Kalau di sisi saya virtual meeting, ini kebetulan karena katanya sama ya, atau kata-katanya sama, jadi ini jadi linknya ada muncul link otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal mau klik mencoba ya untuk join, ya silakan join saja di situ. Fitur-fiturnya sangat menarik. Bagusnya itu ketika kita merekam proses ini, ya ini saya pilih mikrofon berarti saya aktifkan. Nah, kalau muncul seperti ini izinkan ya, jangan diblok. Nah, enaknya kalau kita menggunakan Big Blue Button ini, ketika kita rekam, ya rekaman antara kita dengan misalkan conference dengan mahasiswa ya, virtual class dengan mahasiswa itu langsung tersimpan otomatis di learning kita. Jadi kalau mahasiswa misalkan, aduh saya pengen review lagi, ya materi yang tadi siang itu lupa, gitu. Mahasiswa bisa langsung buka learning dia, langsung rekamannya muncul di situ tanpa kita harus ngotak-ngatik, upload ke YouTube semacam enggak. Langsung di learning-nya muncul. Ya, misalkan saya recording sini ya. Kemudian saya aktifkan video saya, webcam-nya. Ini webcam-nya dipakai sama Zoom ya. Jadi ya. Coba Zoom-nya saya matikan dulu webcam saya. Di mana ya? Oh, ini saya matikan. Kemudian saya buka yang Big Blue Button. Nah, ini tinggal silakan kalau ada yang mau masuk. Pak Arif sudah masuk nih. Sini bisa chat gitu ya. Kemudian yang sudah masuk nih Pak Arif, Bu Dwi, Pak Tami gitu ya. Silakan kalau mau tampilkan videonya, yang di Zoom dimatikan dulu video yang di Zoom-nya. Jadi nanti bisa gabung di sini. Nah, ini kan sedang merekam ya. Ini saat kita menyampaikan materi ke mahasiswa, kemudian sebagainya, ini nanti rekaman kita ini tersimpan di dalam learning otomatis. Jadi mahasiswa bisa buka kapanpun dia ingin melihat atau mereview gitu ya. Nah, Bu Dwi udah. Oke. Ada kita ada apa? Ini PowerPoint ya. Ini PowerPoint ini. Ada slide-nya ya. Kemudian kita bisa bikin catatan dalam PowerPoint dan sebagainya. Pak Hendra mau nanya Pak. Ya Pak Danar ya? Oh bukan. Pak Winanda Pak. Hah? Oh, Pak Winanda. Pak Winanda suaranya. Suaranya mirip ya Pak. Ini kalau yang Blue Button ini ada batas waktunya Pak. Kalau yang ini kan gratis. Kalau yang Zoom kan gratis maksimal 40 menit.
Jadi mati nanti. Nah, kalau di Blue Button Ya. ini sama juga. Ini kan open source, Pak. Jadi Open Big Blue Button itu source. open source, kemudian sebetulnya gratis kecuali hostingnya di hosting web server mereka kita bayar gitu ya. Tapi kalau di hostingnya di kita itu gratis. Pertama dia itu tidak dibatasi waktu. Kemudian yang kedua jumlah usernya pun kalau awal-awal itu tidak terbatas gitu ya. Saya cari-cari di websitenya tidak disebutkan jumlahnya berapa. Cuman ada yang pernah posting bahwa selama pandemi ini dibatasi sampai 100. Tapi ya itu bukan pernyataan resmi dari pengembangnya ya. Hanya orang aja yang pernah bilang bahwa sejak pandemi ini kok dibatasi 100 user gitu. Nah, terus kalau untuk kalau di Zoom kan kayak Bapak tadi kan bisa ganti latarnya nih. Nah, di Blue Button juga bisa diganti nggak Pak latarnya? Ini kemarin Bapak cuma buka settingnya ya Pak. Saya belum explore macam-macam di sini sebetulnya. Jadi mungkin nantilah dicoba explore lagi, siapa tahu di fitur-fitur itu ada. Dan ini terus dikembangkan ya Pak oleh pengembangnya itu, tidak cuman ya, berpuas sampai sini aja. Dan sangat ringan sekali kalau saya coba, ini sangat ringan sekali. Oh ya, makasih Pak. Silakan yang lain. Oke, kalau tidak, saya akhiri dulu yang ini ya, Big Blue Button-nya saya leave atau end meeting aja ya. End meeting, kemudian 9 orang, yes. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Refresh dulu. Ya, tadi ya. Tadinya mau lihat hasil rekaman tadi. Harusnya ada ya di tempat tadi. Saya tutup dulu aja. Harusnya ada di sini. Jadi di sini itu muncul rekaman. Nah ini ya, sudah masuk tadi mungkin dalam proses gitu ya, loading. Nah, jadi mahasiswa nanti, ini kelihatan kan? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Mahasiswa kalau misalkan siangnya sudah belajar, kemudian malamnya pengen review ya dia tinggal buka aja di sini rekaman tadi. Ya, jadi otomatis kita merekam. Otomatis direkamkan gitu sama. Ini suara saya tadi ya. Ya kedengeran. Belum dibuka. Nah ini ya. Jadi sini pesertanya, kemudian di sini apa materi atau slide kita nanti. Ini PowerPoint-nya ya, ini PowerPoint yang slide-nya muncul. Oke, saya tutup ya. Jadi seperti itu mungkin yang Big Blue Button ya. Jadi kalau misalkan mahasiswanya sudah, kita sudah akan membatasi mahasiswa untuk tidak bisa melihat lagi, ya udah tinggal ditutup aja, di unpublish gitu ya, dan seterusnya. Terus sampai situ, kira-kira ada pertanyaan untuk Big Blue Button? Ini servernya makin berat nggak nanti? Nah, servernya
Kalau servernya sama seperti Zoom ya. Jadi servernya server di mereka, bukan di kita ya. Kecuali kita menginstal sendiri application servernya di tempat kita ya, karena dia gratis kita bisa download, kemudian kita install di Politeknik Negeri Batam. Nah, servernya di kita. Tapi kalau di learning ini antara server learning dengan server Big Blue Batam itu berbeda. Gitu. Gimana? Izin, Pak. Silakan Pak. Nah, ini Pak Danar ini kayaknya. Iya, Pak. Bukan Iya, Pak Pak. Winanda ini. Melanjutkan yang tadi pertanyaannya Bu Arni terkait server berat atau tidak. Mungkin dalam teknisnya ini, apabila semua dosen menggunakan dengan fitur yang sama ya, nah itu nanti terkendala nggak Pak dalam adakah buffering ataupun terkait tersendat-sendatnya presentasi atau seperti itu Pak? Ya, terima kasih Pak Danar ya. Jadi memang sebuah aplikasi itu semakin lama kan semakin berat ya, pertama itu. Yang kedua, semakin lama fitur dari aplikasi itu semakin banyak. Yang ketiga, penggunanya semakin banyak. Nah, akhirnya itu membebani server gitu ya. Tinggal dari manajemen gitu ya, menyiasati seperti apa misalkan ya, agar kendala tersebut bisa diminimalkan gitu ya. Apakah misalkan dengan perencanaan penambahan server, penambahan RAM yang periodik gitu ya. Karena kalau komputer itu ya, kalau udah 5 tahun itu udah katakanlah masih bisa dipakai, tapi leletnya minta ampun ya. Termasuk server ya. Server pun seperti itu sebetulnya. Katakanlah sekarang itu RAM lah katakanlah ya. Random access memory itu zaman dulu dengan zaman sekarang untuk tingkat server tuh beda gitu ya. Zaman dulu RAM katakanlah 128 giga itu ya untuk server udah hebat gitu ya. Sekarang mungkin udah nggak bisa lagi ya. Ya, sama seperti aplikasi lain Pak. Seperti SAP ya. Bapak mungkin pernah pakai SAP ya. SAP itu zaman dulu dengan zaman sekarang tuh beda gitu. Apalagi kalau aplikasinya pakai aplikasi yang baru. SAP apa Pak Arit itu namanya Pak? SAP HANA ya. SAP HANA itu harga RAM-nya sekarang itu seharga Toyota Avanza. RAM-nya itu ya. Kalau zaman dulu enggak. Nah, tinggal pengembangan dari institusi aja. Kalau emang mau mengikuti zaman ya mau nggak mau investasi di situ harus besar gitu. Karena kalau enggak ya terkendala gitu ya. Iya. Jadi harus ada roadmap untuk infrastruktur. Karena mau nggak mau kita harus ngikutin zamannya big data ya kita ini ya. Data semakin besar semakin banyak. Mau disimpan di mana gitu ya. Kalau zaman dulu kan kita gudang barang kita semakin banyak masukin gudang nggak muat, tambah gudang lagi, sisanya dibuang gitu ya. Nah, sekarang investnya ya bukan di gudang lagi, tapi investnya ya di IT gitu ya, entah itu di hard disknya, di yang lainnya dan seterusnya. Emang tantangan Pak. Iya, benar Pak. Ya takutnya itu Pak, setelah Bapak menjelaskan ini teman-teman yang lain kan pada nyoba semua itu nanti. Ya. Gitu. Karena lebih ini sih, lebih simpel, benar, lebih simpel. Akhirnya learningnya jadi lola gitu ya. Iya, betul sekali Pak. Ya, artinya bukan modelnya yang bermasalah, tetapi infrastruktur kita kan. Iya, betul. Ya kita harus coba sejauh mana kekuatan infrastruktur kita gitu ya. Karena model sendiri juga di luar negeri banyak yang pakai itu, ya dengan jumlah mahasiswa mungkin ribuan, puluh ribuan itu tetap nggak masalah gitu ya. Betul sekali. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ya. Benar. Ada lagi? Sebelum kita masuk. Waalaikumsalam. Pak, mau nanya dong Pak, yang hasil videonya tadi kan langsung bisa kesimpan di e-learning-nya. Ya. Nah, itu kita bisa download kan ya Pak? Maksudnya biasanya kan kadang-kadang kita pengen ngedit videonya atau gimana gitu. Coba saya download bisa nggak ya? Saya belum pernah coba downloadnya seperti apa.
sempat ngedit Mbak Ria. Iya. Soalnya kalau apa adanya gimana gitu Pak kalau dilihat berulang-ulang. Nanti muka saya semua Pak yang dilihat anak-anak. Mau diedit apa Mbak ya? Kayaknya ini 360. server. Jadi kalau muncul muka saya mau saya tutup Mas Danar. Tidak ada kayaknya Mbak. Tapi ini berbentuk video sih. Tidak ada ini ya. Ya mungkin nanti pakai apa? Pakai screen Recording recorder. screen Ya, kayak aplikasi OBS. pihak ketiga Ada yang lainnya gitu. yang lebih Yang lain simpel dibandingkan OBS, pakai iPhone screen recorder itu langsung, dan itu bisa kita edit apa namanya ya, nanti kita download lebih gampang sih. Iya. Iya betul Pak. Artinya kita sudah mengamankan dulu materi kita gitu ya. Jadi kalau misalkan siang ajar nih, malam nggak sempat, udah yang malam suruh lihat aja itu materi itu, kan sama aja sebetulnya. Benar sekali Jadi Pak. kalau pertanyaannya bisa lewat WA atau apa kalau ada pertanyaan gitu. Betul Pak. Makasih Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada, ini materi terakhir. Ya, ini sebetulnya agak menarik yang SCOM ini ya. SCOM. Ada dua sebetulnya. Mungkin bisa Ya. dicolek sedikit Pak, dijelasin dikit aja. Yang mana? Yang tadi, yang materi ketiga Pak. Iya, ya materi Sekilas ketiga saja ini dulu, tentang ya. Biar SCOM, penasaran ya. gitu deh. SCOM. SCOM ini sebuah plugin juga ya. Jadi bukan buatan yang mudah, cuman buatan pihak ketiga, cuman sudah jadi plugin di Moodle gitu ya. Jadi SCOM itu sudah menjadi standar standar multimedia, sehingga dengan menggunakan SCOM ini LMS apapun ya, tidak cuma Moodle, itu bisa menerima video interaktifnya dari SCOM ini, karena ini sudah jadi standar ya, jadi model gitu ya, referensi untuk pendidikan. Nah, dengan SCOM ini kita bisa membuat tampilan materi kita menjadi lebih menarik Mbak mahasiswa, lebih interaktif. Kemudian ya artinya mahasiswa itu tidak pasif menerima materi, baca, tetapi ada feedback gitu dari mahasiswa. Kita kasih soal, kita kasih materi, kita kasih soal, ya seolah-olah itu video, tapi mereka punya interaksi. Nah, nilainya itu bisa otomatis masuk ke gradebook dari Moodle kita. Ya di sini ya ada grades kan ya, gradebook ini otomatis. Padahal SCOM ini memisahkan antara ini kalau saya gambar seperti ini ya, mudah-mudahan gambar saya bagus. Jadi di sini ada Moodle misalkan ya. Oke, bentar. Saya pencet tangan. Nah, kan ini ada server Moodle. Kemudian di server Moodle ini ada plugin SCOM tadi ya. Nah, SCOM ini akan menerima file dari aplikasi lain. Nah, misalkan kita punya PowerPoint ini, karena kita lebih familiar dengan PowerPoint dibandingkan dengan aplikasi lain ya. Dengan PowerPoint kita bisa menambahkan soal, kemudian kita bisa ngasih link-link dan sebagainya. Nah, PowerPoint ini ya kita bisa membuat media interaktif, kemudian kita masukkan ke dalam Moodle, melalui SCOM ini, ya, melalui SCOM ini. Nah, artinya kita harus menambahkan satu aplikasi yang lain di dalam PowerPoint ini, yang namanya iSpring. iSpring. Nah, jadi ini ada 4 berarti ya, ada 4. Pertama ada Moodle, ini ada Moodle, ya ada Moodle, kemudian ada SCOM, ada PowerPoint, kemudian ada iSpring. Nah,
Dengan menggunakan iSpring ini, ya, dengan menggunakan iSpring, PowerPoint kita bisa menjadi lebih menarik. Kemudian kita masukkan PowerPoint yang menarik tadi ke dalam model lewat SCOM, dan tinggal sisanya tinggal diselesaikan oleh sistem. Ya, mungkin masih agak bingung gitu ya. Nah, misalkan gini ya, di iSpring ini ada videonya sebetulnya ya, apa itu SCOM, kemudian iSpring itu apa, kemudian contoh penggunaan iSpring itu apa. Ini saya sudah saya sudah membuat ya kemarin-kemarin contoh iSpring. Nah, iSpring itu ada yang free, ada yang suite, ya suite berbayar. Tapi dengan yang free ini udah cukup. Cuman kalau bisa kita jangan memberikan materi itu terlalu lama. Jadi menggunakan SCOM ini materinya sedikit-sedikit saja. Ya, materi sedikit-sedikit, tetapi lebih interaktif sehingga mahasiswa tidak bosan. Ya, bayangkan kalau mahasiswa dikasih video ya 2 sesi nonton terus dia pasti bosan. Tapi kalau kita misalkan berinya sedikit-sedikit, saya yakin tidak bosan. Ini perbandingan antara free dan suite ya. Memang yang suite ini fiturnya lebih banyak ya karena berbayar, tapi cukup dengan yang free aja. Nah, di sini ada contoh penggunaan SCOM ya. Di sini saya menggunakan SCOM untuk materi akuntansi misalkan ya. Terlihat ya? Oke. Nah, ini saya buat menggunakan PowerPoint ini. Ya, jadi menggunakan PowerPoint, kemudian tombol-tombol ini diberikan oleh iSpring tadi. Ya, jadi mahasiswa ketika membuka ini, dia akan bisa melihat di sini ada beberapa slide ya. Kita next, kemudian kita beri materi ya. Ini materi pertama kita, misalkan kata jurnal berasal dari bahasa Prancis ya, yang artinya hari dan seterusnya gitu ya. Masa pelajari ini ya, kalau sudah paham, kemudian masa next, kemudian masa belajar tentang jurnal umum, jurnal khusus gitu ya. Jurnal umum itu apa, jurnal khusus itu apa gitu. Kemudian next, nah langsung diberi kuis ya. Jadi materi kita kasih sedikit-sedikit saja, kemudian kita hadapkan mereka pada kuis ya. Nah, di kuis ini mereka ya, mereka akan dihadapkan dengan materi yang sebelumnya tadi. Ya. Kata jurnal berasal dari bahasa Prancis yang artinya misalkan hari. Hari. Ya, yang benar hari. Gitu ya. Yang ada respon ya, responnya benar gitu ya. Nah, nilai ini langsung masuk ke dalam grades nanti. Meskipun ini dibuatnya menggunakan PowerPoint. Ya, jadi kita nggak usah nginput nilai lagi. Gitu ya. Nah, continue. Kita ketinggalan banget ya. Hah? Ketinggalan banget gitu. Makasih Om. Kemudian ini kuis nomor soal 2. Dalam ilmu akuntansi jurnal bagi menjadi 2. Jurnal umum dan khusus, Pak. Dan khusus kan ya, submit. Nah, ini kuis 1 udah selesai ini kan. Lihat hasilnya. Nah, dia dapat 100. Pakai kuis biasa. Sama. Sibuk pakai Kahoot, padahal ada ya ternyata. Pakai biasa. Pertanyaan Ria kita bisa tentukan ya. Jadi kan, kalau nilai ya. Ini bisa pakai apa namanya? Bank question gitu ya? Beda lagi, question Pak. Bank. Question bank beda lagi. Beda lagi ya? Ya, karena ini melibatkan aplikasi lain dimasukkan ke dalam Moodle gitu. Siap. Ya. Pak Hendra, ini nanti ada pelatihan khusus bikin ginian nggak ya? Ini kalau waktunya sempat kita langsung coba latihan, Bu. Saya sudah siapkan materialnya.
Bu Nanik mah Tinggal bayar. copy paste aja. Ayo bayar. Kayaknya lebih menarik ini. Enak aja free Bu Nani. Tenang, sudah ada Budir 1 yang anggarin Budir 1. Oke ya, jadi Mas juga bisa review ya. Kalau misalkan salah nanti ketahuan dia harus menjawab yang benar yang mana. Ya. Dari sini kan Mas udah tahu. Oh, saya salah menjawab, saya harus jawab yang ini, kan ketahuan. Jadi dia belajar sendiri gitu, tanpa diajarin dosennya gitu ya. Kemudian course review, kita masuk ke materi berikutnya gitu ya, tentang jurnal umum, ada 4 fungsi gitu ya, fungsi A, B, C dan seterusnya. Kemudian Saya lihat di grade-nya, Kang. Tadi katanya gimana? bisa ke grade kan? Karena saya bukan mahasiswa, jadi saya nggak ini ya, nggak dari bisa masuk dosennya, grade sini. dari dosen bisa ada recapnya kan? Tadi ada Pak nanti di sini. Di setiap akhir kuis kan muncul. Nggak yang bisa diekspor ke Excel-nya itu. Bisa. Oh iya, nanti di grades. Nanti ada materi khusus tentang grades, Pak. Jadi dengan materi ya? Iya, materi khusus grade itu Bakalan kita tiap minggu Pak Rifki. kita olah ya semua nilai dalam learning ini sehingga tinggal sudah menjadi abjad ABCD-nya, nilai ABCD. Tinggal masukin ke SID aja nanti. Sudah bisa ABCD ya? Udah. Dari zaman dulu sebetulnya sudah. Memang ketinggalan banget ini kayaknya. Ya. Nanti ada waktunya khusus, Pak. Siap. Ya, next ya. Bisa kita masukkan video gitu ya. Jadi Mas juga belajar tentang videonya. Ini juga dari YouTube tinggal dimasukin aja. Kemudian kuis 2 gitu ya. Kuis 2. Nah, ini salah jawabannya apa? Betul. Ini kita bikin salah misalkan ya, harusnya false gitu ya. Nah, ini jadi model dari kuisnya pun beragam ya, tidak cuma pilihan ganda, tidak cuma betul salah, juga bisa menjodohkan. Jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas untuk apa? Mencatat transaksi penerimaan uang. Nah, tinggal digeser gitu. Nah, ini masuk ke sini. Bapak maaf, ini live ya Pak kuisnya sama anak-anak. Maksudnya Jadi ini bisa sinkronus, bisa asinkron ini. Maksudnya pakai data harus internetnya on gitu ya Pak? Oh iya, karena pakai learning ini. Maksudnya pas kita lagi ngejelasin, kalau kita nampilin ini pertanyaannya terus mereka langsung live jawab gitu juga bisa gitu ya Pak ya, model kayak kamu gitu ya modelnya. Oh iya, keren. Ya. Ya. Pertanyaanmu semalam ya. Nah, paling ini Pak Rifi. Jadi kalau misalkan untuk diri sendiri ya, untuk masa sendiri dia bisa melihat, oh nilai saya skornya 67% itu ya. Ini minimal lulus 80. Jadi dia bisa mengulang-ulang sampai dia ngerti gitu. Oh, saya harus jawabnya ini. Itu kan akan nempel di otak mereka juga. Tanpa kita harus ngajarin gitu ya. Dia dengan berulang-ulang mengisi ini, kita batasin aja kalau belum 80 belum lulus gitu. Jadi belum bisa mengakses materi yang lain. Dia harus terus belajar di sini, mengerjakan kuis di sini sampai benar-benar kompeten gitu ya. Dan ini mahasiswa sendiri kan yang ngoperasiin slide-nya, bukan kita presentasi live itu ya. Ini masih sendiri, Pak. Ini masih sendiri. Siap. Tadi kita buka ini, mahasiswa juga buka ya, Pak? Kita nggak harus buka, Pak. Jadi mahasiswa aja yang buka cukup gitu. Jadi kita cuma memperhatikan. Kita cuma bikin, tidur Pak, dan siapkan, kita upload, selesai, gitu ya. Sama nunggu hasil ya Pak. Nunggu hasil. Ya, tinggal nilainya udah otomatis masuk nanti ke sini, ke grade ini. Ke grade. Ya. Langsung ABCD nanti ya. Nah, nanti ABCD tinggal inputkan ke SID aja nanti kan. Kalau bisa udah langsung ini template-nya SID itu Pak. Nanti kita lihat apakah bisa atau tidak. SID masih. Harusnya SID-nya yang menyesuaikan Pak. Iya. Jadi menyesuaikan Moodle ini, template-nya seperti Moodle ini bisa diimport ke sana. Ini contoh yang kedua ya.
Ini yang TOEFL, misalkan ya. Internetnya lagi lambat ini kayaknya. IndiHome ya? Iya. Oh, tadi mestinya pakai yang preview aja Pak, biar nggak terlalu besar. Kalau yang normal memang berat. Iya. Kayaknya di kampus lebih kencang ya. Pas kencang Pak. Ya, ini. Ini ada 4 bagian, listening, written, structure, reading gitu ya. Tinggal pilih salah satu. Nah, ini saya masukkan audio kalau di listening ya. Ini bisa. Nah, jadi mahasiswa tinggal dengarkan dulu. Kemudian menjawab ya, apa yang benar. Seperti itu. Oh, ini mirip dengan yang kemarin British Embassy yang ini. Kayak gini juga Pak. Jadi kita listen, terus ada 2 kali kesempatan untuk menjawab. Ya. Berarti mereka udah pada pakai ya Pak ya? Udah Bu, kita aja yang ketinggalan. Nah, ini drag and drop ya. Misalkan ini jawabannya apa ya? Ini ya. Ada yang bisa bahasa Inggris ya? Pak Chandra mana Pak Chandra ini? Jawabannya apa nih? Masalah aja Pak. Masalah aja ya. Nanti kalau salah kan ketahuan Pak. Oh iya. Nah, coba. Oh betul. Kemudian ini, pilih salah satu. Ya. Itu masalahnya udah betul ya Pak Hendra, hebat. Nah, karena saya yang bikin. Apa jawaban? Kemudian ini yang reading. Nah, dan seterusnya. Itu ya. Ini saya salahin dulu aja ya. Nah, ini salah. Ya, apa nih? Ini waktu bikinnya lama nggak sih Pak Hendra? Ini yang TOEFL tadi malam Pak, cuman berapa ya? Sejaman lah. Sejam ya? Yang penting punya bahannya aja. Pak Hendra cepet Pak bikin gitu. Oh, standar Pak Hendra dengan standar saya beda. Kita beda. Ya, ada pertanyaan untuk yang ini. Ya. Tutorial membuat soalnya nanti ya? Oh iya, ada harusnya. Ya, kan? Nanti Pak Aris. Nanti kami jadwalkan Pak. Ya tinggal Bapak bikin bisa ini banyak-banyak aja. Pak Ripi, dikit-dikit. Ya, karena kalau banyak-banyak lupa semua Pak. Iya. Nanti Bapak tinggal siapkan anggaran konsumsi. Anggarannya konsumsi. Ini gitu. Nah nanti ada lagi Pak yang interaktif ini Pak. H5P ini Pak. H5P ini harap cemas tuh ya H5P. Iya. Tanpa harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Artinya cukup dari Moodle aja. Kalau yang ini kan harus pakai PowerPoint dan iSpring. Ini enggak. Nah, di sini sebetulnya ada material ya kalau mau nyoba yang ini sudah ada aplikasinya, silahkan download, install. Pada saat install itu Office-nya harus ditutup ya, karena dia add-on-nya dari PowerPoint ya. Kalau enggak nanti error pas installnya. Ini ada contoh soalnya. Kalau mau nyoba, kita coba sekarang. Ya mungkin 5 menit lagi lah. 5 menit ya. Ya, kebanyakan lupa pula nanti. Ya, kita coba. Saya stop screen dulu yang tadi. Jadi bagaimana kita menjadikan tugas itu sebagai sebuah game bagi mahasiswa gitu ya. Sini ada kelihatan kan ya?
Ada 2 exercise ya, jurnal tentang akuntansi nih ya, tentang kesamaan akuntansi nih ya. Aset sama dengan liabilities plus stakeholder. Nah, bagaimana nih untuk menjadikan apa ya, interaktif gitu ya. Jadi menggunakan Scrum tadi. Nah, kalau kita sudah install, di sini sudah muncul ada menu baru namanya iSpring Suite ya. Kelihatan kan? Di atas iSpring Suite 10. Ya, ya. Ini versi yang trial saya coba pakainya ya. Bukan pakai yang free. Nah, disinilah kita bisa bikin kuis, bisa tambahkan YouTube video, atau pada saat kita langsung live juga bisa langsung direkam itu ya. Di sini menggunakan iSpring Suite. Nah, caranya kita bikin slide baru untuk membuat slide yang ini menjadi interaktif gitu ya. Jangan disorot slide ini, nanti slide ini kehapus ya. Jadi harus disorot slide yang kosong. Misalkan kita gunakan ini quiz, ya masuk quiz. Ini quiz yang lama, kita bikin quiz baru di sini. Ada grade quiz. Grade quiz bedanya dengan survei. Kalau grade quiz itu berarti ada nilainya, kalau survei tidak ada nilainya. Nah, kita sekarang sudah masuk ke apa namanya itu? iSpring-nya ya. Ini aplikasi iSpring-nya nih. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Oh, karena screen-nya beda ya. Harus di stop share dulu ya. Kalau enggak pakai yang share itu, Pak, yang advance. Advance sharing ya, yang share desktop ya? Ya. Itu di mana, Pak? Di video di setting. Share terus nanti kemudian, Bapak tinggal pilih share screen. Yang advance, Pak. Advance terus portion screen aja. Terus Bapak drag and drop. Di blok. Nanti bisa muncul di desktop Bapak, bisa muncul. Pilih yang mana, Pak? Advance. Ya. Terus pilih portion of screen. Nggak ada ya punya saya. Oh, saya stop. Bapak coba. Nggak ada pilihannya, Pak. Oh. Khusus yang berbayar kali, Pak. Sebentar, Pak. Oke, enggak, sebentar. Sekarang dicoba, Pak. Multiple participant. Advance. Ya. Nggak ada juga, Pak. Nggak ada ya, portion screen? Nggak ada. Ada, Pak Hendra. Ada, Pak. Ada portion of screen. Di saya ada. Ya, sebentar. Saya share screen yang itunya ya. Ya, klik. Laptop mana sih yang dipakai? Ada yang laptop baru, Pak Rifi? Yang tahu Bu Arni. Yang tahu hanya Bu Arni. Udah, Bu Sinar. Ini, Pak. Oh, bukan yang itu, Pak. Share screen-nya yang ini, yang tanda panah aja dari Zoom, Bapak. Bukan yang dari sini, Bapak tutup. Bukan yang ini, Bapak tutup. Share screen yang di share screen. Saking dia nggak pandai pakai Zoom. Yang di bawah. Yang di bawah, Pak. Share screen. Yang di bawah. Pak, bukan dulu. Sebelahnya. Dia nggak biasa pakai Zoom. Sebelah chat, Pak. Itu Bapak stop dulu, stop share screen. Share dulu, Pak. Ya, Bapak share yang sebelah chat kan ada menu share screen. Oh, ini ya. Ya, klik. Kelihatan jarang pakai Zoom. Ya udah. Ya. Portion ya? Iya, yang portion. Nah, itu tinggal Bapak gedein. Udah lama nggak ngajar, jadi nggak pernah kayak Zoom. Ini udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Itu bisa Bapak besarin. Jadi kalau ini kan kecil ya. Nah, bisa Bapak geser-geser, Pak. Iya. Tampilannya aja nggak ya tutupnya kalau pakai dari ini mana? Ya, udah. Nah, udah. Nah, kelihatan ya. Ya. Jadi ini ya, yang ini saya minimize dulu aja.
Kalau yang belakang ini PowerPoint ya, kalau yang ini iSpring-nya ya. Jadi kita tinggal nambahkan pertanyaan aja. Ini pertanyaannya jenisnya banyak ya. Ada multiple choice, kemudian multiple respond, pakai checklist gitu ya. Kemudian true false, short answer, numerik dan seterusnya. Ini ya. Ini ada contoh-contohnya nih. Nah, ini kan ketika didekatkan muncul nih contoh-contohnya. Nah, kalau yang tadi ini kita akan membuat kesamaan akuntansi ya. Cocoknya pakai apa gitu ya. Kalau saya mungkin cocoknya pakai apa kira-kira? Kesamaan akuntansi. Oke, ini aja lah. Esai. Kita pakai drag and drop. Tinggal gitu aja kita masukkan soalnya. Nah, masalahnya ini tadi soalnya belum saya copy ya. Ini kalau kembali ke sini nggak bisa kembali ke PowerPoint. Jadi saya harus tutup dulu. Saya copy dulu ini. Di Word aja lah. Ini Office saya masih trial nih, belum diaktifasi, jadi gini modelnya. Jadi soalnya kita misalkan copy, soalnya saja. Jadi saya pakai drag and drop ya. Ini tempat soalnya di sini untuk menyimpan soal. Kemudian jawabannya ada di bawah. Yes, betul. Bentar. Kayaknya cocoknya bukan pakai itu. Saya pakai apa tadi? Kok pilihan ganda? Salah ya. Question. Drag and drop. Nah, ini Pak. Ya, tinggal ini misalkan saya nanti kan hasilnya itu akan seperti ini ya. Aset sama dengan saya kasih dulu itunya biar nggak bingung. Asetnya berapa, kemudian liabilities-nya berapa, kemudian stakeholder-nya berapa. Jadi saya hapus ini. Nah, tinggal dikasih sama dengan di sini. Kemudian ini liabilities-nya berapa. Ini bisa dihapus atau di ini ya. Di sini ada delete, ada insert ya. Saya kasih tambah. Saya insert ya, jadi seperti ini. Ini jawabannya harus ditulis di sini. Jadi jawaban mahasiswa itu harus ditulis di sini. Ini angka berapa dari sini, dari soal ini? Kira-kira 55 tambah 15 tambah 10.000. Itu ya. 65, 66 setengah. 66, 500. Kemudian di sini liabilities-nya ini 25 tambah 7 ya. Betul ya? Enggak ada lagi ya. 32 ya. 32.000. Sisanya berapa? 33.500. Tunggu Pak. 3. Ayo kuis ya. Ayo, 34. 34.500. Oke. Nah, ini jawaban yang benar kita bikinkan seperti ini. Kemudian kita bikin di sini clue-nya bagi mahasiswa. Misalkan kita kasih angka 1000,
ya, tekan enter atau tab. Kita kasih angka yang lain aja ya, biar mengecoh mahasiswa, misalkan 10.000 atau yang ada di sini ya 7.000 misalnya. Kemudian di sini ada angka berapa lagi, di sini ada angka 25.000. Ini hanya untuk mengecoh mahasiswa aja. Nah, anggapnya cukup seperti itu ya. Nah, nanti mahasiswa harus menjawab seperti ini, memasukkan angka ini dan ini. Ya, kalau kita preview, nah, mahasiswa harus mengisi angka di sini, dan di sini dengan cara drag and drop tadi. Tadi berapa? Yang ini 66.500 ini ya. 6.500. Pilihan gitu. Kemudian ini 32, ini 34. Dah, mahasiswa sudah selesai. Submit, betul. Tuh. Sisanya angka yang lain apa? Ini hanya untuk mengecoh saja. Ini contohnya, contoh yang paling sederhana seperti itu. Kalau sudah ya tinggal save and return to course. Jadi di sini nanti akan masuk ke sini. Nah ini. Mana tadi? Baik. Delete tadi. Kehapus tadi, harusnya disorotnya yang ini tadi pas copy ya, simpan jadi kehapus. Ya udah. Ada yang sudah selesai nih ya, nanti saya coba yang latihan ya. Ini yang sudah selesai ya. Saya coba dulu iSpring, kemudian preview. Jadi langganan iSpring Pak Alif. iSpring yang free aja cukup. Karena kan yang free itu maksimal berapa slide ya? 10 slide. Udah cukup kalau soalnya sedikit-sedikit aja. Kecuali kalau terlalu rajin ya, Pak. Ya, ini yang dikit-dikit aja Pak, yang banyak. Stres mahasiswa. Sama ya. Ini modelnya cuman beda aja. Ini seperti ini. Total liabilities 32, kemudian yang ini 34. Tergantung kita mau seperti apa. Kemudian ini ada soal jurnal ya. Jadi ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 8 jurnalnya seperti apa. Ya, tanggal 1 memasukkan modal ya 100.000. Jurnalnya seperti apa? Debitnya cash, kreditnya berarti owner's equity 100.000. Seperti itu. Kemudian tanggal 2 membeli furniture secara cash. Berarti furniture ada cash senilai 7.000. Ya. 3 membeli barang dagangan secara kredit 1.000. Berarti di sini purchase ya. Purchase. Kalau tergantung metodenya, Pak. Paper virtual apa? Nggak usah dibahas. Jadi karena kredit, accounts payable. Nggak diskusi ya. 1.000. Ini model-model contoh ini aja, Pak. Ini bisa kita setup, maksudnya kan kita bisa setting biar seperti jurnal kan agak geser dan seterusnya, bisa ya, Pak? Kalau bisa, Pak. Tergantung desain kita aja. Ya. Desainnya mau apa? Dan ini pun bisa dipakai untuk berbagai macam ini ya. Ini ada desktop, ada tablet, tampilan tablet, tampilan handphone. Jadi sudah bisa menyesuaikan ya. Jadi kalau mahasiswa pakai handphone ya tampilannya seperti ini. Kalau mahasiswa nggak punya handphone, nggak punya laptop, nggak pakai mesin ketik. Itu kejadian Pak, jadi ya. Iya memang. Nah kalau sudah kita desain seperti ini, tinggal kita publish aja. Di sini ada publish ya. Ini bentuknya tuh zip ya. Kalau kita sudah publish, itu bentuknya zip. Nah di sini ada kita publish ke My Computers saja. Kemudian atau LMS. Nah, kalau ke LMS kita pilih yang LMS kalau ke Moodle. Kalau ke My Computer nanti bentuknya seperti file web ya. Nah, tinggal publish aja selesai. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Seperti ini ya, file zip nih. WinRAR zip arsip. Ya, ini yang diupload ke SCOM tadi. Sisanya nanti learning yang Moodle yang kami menyelesaikan. Jadi kita
menyimpannya, mengupload ini saja, satu file ini aja. Kalau kita tadi publish-nya ke komputer, itu hasilnya akan seperti di sini ada nah, ini seperti ini. Jadi file web ya, kita juga bisa bikin file web ini. Jadi kalau kita klik ini ya buka browser, gitu ya. Jadi langsung buka browser. Jadi kalau misalkan kita, mahasiswa nggak bisa ngakses learning, ya kasih aja file ini. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Cukup Pak, mungkin nanti kita tambah session untuk berikutnya Ya. terkait dengan Berikutnya langsung praktek. Iya, langsung praktis ini aja. Untuk pembuatan materi terkait dengan yang pakai iSpring ini. Gitu. Ya. Saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu, karena waktu kita juga terbatas dan sebentar lagi adalah sholat Jumat. Bagi Bapak Ibu yang tertarik, jangan lupa nanti dilihat untuk video ini akan kami upload di di salah satu channel YouTube kami di Embed TV gitu ya. Nanti silakan jangan lupa like, subscribe gitu ya. Dan di situ ada beberapa video juga. Masuk Pak Arif. Ya, betul. Nanti berikutnya insya Allah akan kami jadwalkan untuk sharing session berikutnya ya. Nanti kami menunggu juga dari Pak Hendra waktu luang beliau gitu ya. Karena akan ada beberapa hal yang menarik. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti program kami dan jangan lupa dukung kami dengan menganggarkan anggaran-anggaran yang diperlukan gitu ya. Jadi biar sharing session ini terus berlangsung, artinya nanti kita tidak hanya terbatas untuk di satu jurusan, ini bisa untuk semua, karena ini sangat menarik untuk kita ya, terutama di masa-masa pandemi saat ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Untuk materi nanti kami akan share juga. Saya rasa terima kasih untuk Pak Hendra yang sudah meluangkan waktu, Bapak Ibu, Pak Rivi, dan Bapak Ibu dosen yang lain sudah mengikuti. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Bertemu di lain. Nanti dikasih konsumsi aja. Terima kasih Pak Hendra. Bayarannya dari Bu Arni ya. Konsumsi doang Pak. Pak Hendra kacamatanya beli di mana? Di S Hardware Pak. Di S Hardware 50.000. 50. Iya. Plus 2.